Selamat sore ya, sore mungkin untuk rekan-rekan di Papua sana udah masuk udah malam mungkin ya. Udah malam. Iya, mohon maaf kita telat mungkin tadi ada sedikit trouble. Ya, sebelumnya saya mungkin memperkenalkan diri nih buat rekan-rekan juga semua. Rekan-rekan saya Eki yang menjadi moderator di acara kali ini. Kita mau zoom terkait dengan mengangkat tema menakar peluang calon gubernur Papua Barat Daya 2024 dari Partai Golkar. Jadi menarik ini, sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa kegiatan ini terselenggara oleh rekan-rekan dari Selipi Jaya bersama tokoh muda Golkar dan juga masyarakat Papua. Adapun hari ini kita narasumber mungkin salah satu dari mungkin bisa memperkenalkan diri ini Bang Dion. Ya, selamat malam. Kalau di Papua dan malam, untuk sekarang adalah malam. Menjelang malam, saya Dion dari Golkar Indonesia, Kader Muda Golkar. Senang sekali bisa hadir bersama masyarakat Papua umumnya, dan khususnya di sini ada kakak Papua ada dari Papua. Ya, terima kasih. Ya, sama saya juga mau memperkenalkan ada Bapak satu di sini dengan siapa Bapak mungkin bisa sapa-sapa. Ya. Baik, selamat sore menjelang malam untuk orang tua, saudara, bapak, mama, tante, om yang ada di tanah Papua dan bahkan di seluruh Nusantara yang sempat bergabung untuk mengikuti jalannya Zoom ini. Kita coba mengangkat kader-kader terbaik untuk memimpin provinsi-provinsi baru di tanah Papua, lebih khusus di Papua Barat Daya. Dan di Zoom kita kali ini mungkin kita hanya berpisah tempat aja kali ya. Ada juga Pak Padli, Pak Padli Alimin. Hormat Pak Padli. Ya, Pak Padli ini sama juga dari Golkar juga, dari DPP dan sudah malang melintang lah. Kalau saya sedikit baca profilnya nih ya, Pak Padli ini dulu sebelumnya ini Wakil Sekjen Bidang Pertahanan DPP Golkar periode 2016-2019 dan juga pernah menjabat sebagai Departemen Bidang Desa DPP Golkar periode 2017-2019, Ketua Kaderisasi PP AMPG periode 2017-2019 dan Ketua Organisasi Depinas Soksi periode 2022-2027, masih menjabat berarti, dan juga banyak lagi ya. Sama ada satu juga yang terpisah juga tidak ada di tempat kita hari ini adalah Pak Ahmad Yani Panjaitan. Nah, beliau ini Wakil Ketua Bidang Kader PB Walsia, juga Ketua PPK Kosgoro 1957 tahun untuk periode 2015-2020, serta anggota Departemen DPP Golkar 2015, tapi juga Ketua DPP KNP 2008 dan juga Korps Alumni KNP 2016 hingga sekarang. Yang menarik nih, hari ini banyak narasumber-narasumber yang sebenarnya luar biasa nih. Untuk kita bisa membahas, ada dua tokoh dari Papua yaitu Pak Gabriel Asen dan juga Pak Bernard Sagrim. Kalau mungkin yang saya ingin tanya pertama ini ke Bapak dulu nih. Bapak bagaimana kalau kita lihat judulnya nih peluang untuk menjadi gubernur di 2024 nanti. Menurut Bapak untuk dua tokoh tersebut bagaimana? Ya baik, terima kasih. Kalau dari saya sebagai tokoh adat, saya melihat Partai Golkar ini sejak Republik berdiri sampai hari ini kaderisasinya sangat teruji secara mental dan berwibawa dalam memimpin. Sehingga setiap orang yang didorong untuk memimpin di pemerintahan itu sudah melalui pengkaderan yang sangat siap untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, terutama rakyat di mana DPP. Jadi kalau melihat dua sosok ini, Pak Gabriel Asen dan Bernard Sagrim, ini kader Golkar yang sudah sangat teruji dari segi usia, pengalaman, sudah sangat matang.
Dia memimpin, contoh Pak Gabriel ini salah satu sosok putra Papua Barat asli, dan memimpin menjadi bupati itu 2 periode. 2 periode di Kabupaten Tambrau. Banyak keberhasilan yang beliau lakukan. Ini kabupaten baru, tadinya hutan, tapi lewat gebrakan beliau, sosok yang pemberani, jujur, takut Tuhan, yang telah melalui pengkaderan yang baik oleh Partai Golkar, beliau sukses membawa Kabupaten Tambrau hingga saat ini. Sampai mengakhirinya itu tanpa masalah. Yang berikut Pak Bernard Sagrim. Pak Bernard Sagrim ini juga sama, memimpin Kabupaten Maibrat 2 periode. Juga kader Golkar terbaik. Putra adat terbaik, kader Golkar terbaik. Mereka melaksanakan tugas yang diberikan oleh partai sampai dengan selesai tanpa masalah. Bahkan masih diberikan tanggung jawab oleh Ketum Golkar, khusus Pak Bernard Sagrim ini, menjadi Wasekjen DPP Golkar. Ini berarti putra terbaik menurut saya dari kacamata adat. Yang berikut Pak Gabriel juga sampai hari ini masih dipercayakan oleh Partai Golkar sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Tambrau. Jadi dari kacamata adat, menurut saya lewat 2 sosok putra adat terbaik yang dikaderkan oleh Golkar ini, nanti dalam kompetisi calon gubernur Papua Barat Daya 2024 yang akan datang, saya berharap sebagai tokoh adat, saya berharap masyarakat bisa menggunakan kacamata yang jernih untuk menilai, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selama Provinsi Papua ini ada, karena kita salah menilai orang, salah menempatkan orang, hari ini banyak persoalan tidak selesai di tanah Papua. Banyak demo sana-sini, rasa ketidakpuasan terhadap pelayanan pemerintahan. Untuk membangun kabupaten yang baru ini, kita harus selektif, meletakkan dasar yang baik, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama yang terjadi selama ini di tanah Papua. Jadi menurut saya, ini putra terbaik kader Golkar. Terima kasih kepada Partai Golkar yang sudah mampu mengkader sosok-sosok terbaik anak adat Papua untuk menjadi pemimpin dalam menyambut pembangunan nasional di tanah Papua. Nah, kalau untuk Bung Dion sendiri sebagai kader Golkar juga, sama-sama kader Golkar nih ya, bagaimana untuk kedua tokoh ini? Sebelum saya berangkat pada ruang dan dalam hal ini menakar peluang calon gubernur, dalam ada 2 tokoh kader terbaik Partai Golkar yang ada di Papua Barat Daya, ada Gabriel Asem dan Bernard Sagrim. Kita berangkat dulu dari tujuan transisi kepemimpinan itu tersendiri. Tujuan transisi kepemimpinan ini, pokok besarnya kader-kader terbaik ini harus memiliki talent dalam hal ini bekal yang utuh. Nah, saya melihat Papua dalam beberapa periode terakhir, beberapa dekade terakhir, belum selesai dari konflik interest yang terjadi di sana. Baik secara etnis, baik secara tata kelola sumber daya alam yang berimplikasi untuk masyarakat Papua, maupun pada ruang-ruang komunikasi publik. Ini dalam hal ini kita melihat dalam 3 kerangka. Izin di sini hadir tokoh adat kita, bahwa ada pendekatan-pendekatan baik secara sosiologis, secara antropologis, maupun secara struktural, yang harusnya pendekatan sosiologis ini menjiwai dalam komunikasi-komunikasi politik, dalam komunikasi layanan publik, dalam komunikasi orientasi pembangunan yang berorientasi pada
pembangunan masyarakat Papua Barat Daya ini. Dengan ini kita melihat bahwa Golkar yang partai berbasis kaderisasi tidak bisa kita datangkan ini impor untuk memimpin orang Papua ini. Kita tidak bisa impor. Kita harus menyiapkan putra terbaik itu sendiri untuk memimpin tanah Papua ini. Karena secara sosiologis, antropologis, pendekatan struktural, mereka sudah clear komunikasi, tinggal merumuskan tujuan yang besar. Tujuan yang besar itu kita di sini yang harus kita bawahi bahwa mewujudkan cita-cita mulia para pendiri bangsa ini yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang 1945, yang termaktub dalam kebinekaan tadi, dan yang termaktub dalam 4 pilar yang disosialisasikan ini oleh tokoh terbaru Pak Taufik Kemas almarhum. Jadi kalau mereka sudah dari sana, basicnya udah dari sana, improvisasinya cepat, Pak. Izin kakak, cepat. Jadi tinggal mewujudkan bagaimana mengelola atau memperjuangkan masyarakat yang adil, sejahtera, beradab, berpendidikan, sehat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Saya mencatat, dari sini transisi kepemimpinan pada dalam hal ini Pilgub di 2024 yang terjadi di tanah Papua Barat Daya, dalam hal ini Papua Barat dipimpin oleh PJ kakak ya. PJ dalam hal ini di atas nama Pak PJ-nya Muhammad Musad. Nah, kita betul supaya dalam proses kepemimpinan PJ ini bisa menghantarkan transisi kepemimpinan yang netral, independen, dan mempersiapkan figur-figur terbaik kader Papua ini. Ada 2 orang sekarang yang mengerucut. Yang saya lihat, yang sebentar dibicarakan baik di kalangan sivitas akademik, pelaku ekonomi, politisi, sampai pada masyarakat, tokoh masyarakat itu sendiri. Ada 2 nama yang sangat senter hari ini yang muncul, yaitu ada seperti di spanduk kita tahu ada Bernard Sagrim sama Gabriel Asem ini. Gabriel Asem ini, mohon maaf Pak Ketua ada. Saya ini kalau saya dari Jambi. Tapi ada kepemimpinannya yang saya catat dan saya underline, ini keren. Pertama, dia Bupati pertama, Bupati 2 periode, dan yang pertama kali membangun kontrak dengan PLN untuk energi transisi energi terbarukan. Itu dari kepemimpinan beliau. Terus yang kedua, ini yang saya bangga sebagai putra daerah, beliau mengedepankan pembangunan daerah yang berbasis ramah lingkungan. Kan saya pernah baca di berita, beliau ini salah satu tokoh atau bupati yang menolak kegiatan tambang emas di daerah tersebut dan menolak ekspansi penanaman kelapa sawit di sana. Nah, jadi saya lihat ini cukup keren yang Gabriel Asem ini, dan Bernard Sagrim juga demikian. Nah, saya tidak melihat bahwa Gabriel Asem atau apa, tapi saya melihat figur-figur kepemimpinan yang dibangun oleh Partai Golkar itu mereka amalkan di daerahnya. Mereka wujudkan dalam kepemimpinan, itu yang kita soroti hari ini. Bahwa 2 tokoh ini betul-betul menjiwai tujuan daripada doktrin Partai Golkar, dan mereka memimpin di daerah dengan kepemimpinan yang sangat luar biasa. Mungkin nanti ada senior saya di sini, Ustadz Ahmad Yani, Fadli Alimin, bisa melihat dari sisi Bernard Sagrim ya, bahwa kepemimpinan 2 tokoh besar di Papua ini sama-sama mantan bupati 2 periode dan sama-sama kader Papua, kader Golkar Papua, dan putra terbaik Papua. Nah,
Saya pikir DPP Partai Golkar hari ini pasti respect dan memberi peluang untuk nama-nama besar ini. Semoga suksesi ini dikawal juga oleh PJ Bupati hari ini pada kepemimpinan Gubernur 2024 nanti. Mungkin demikian dulu. Ya. Menarik ya. Jadi sebenarnya dua tokoh yang kita bahas hari ini berarti sama-sama menyelesaikan 2 periode sebagai pemimpin di daerah. Iya. Mungkin hal tersebut yang membuat mereka berdua ini cocok. Cocok. Ini perang bintang ini. Cocok. Perang bintang. Cuman kayaknya menarik kalau kita juga mendengar tanggapan dari Bang Padli ya, Bang Padli Alimin. Mungkin untuk waktu dan kesempatan untuk Bang Padli bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua yang masuk dalam Sleepy Jaya program. Makasih Mas Dion. Makasih kakak yang hadir juga di sana di pembicara. Terima kasih juga buat Pak Ustadz Yani yang ada di sana. Terima kasih buat rekan-rekan yang hadir dalam program ini. Menakar peluang calon gubernur Papua Barat Daya dari Partai Golkar ya. Memang dua calon ini menurut saya memang bersaing ketat karena sama-sama memiliki kalau di Golkar itu ada namanya PDLT. Jadi ketika Anda mau jadi calon legislatif atau ketika Anda mau maju menjadi gubernur, wakil gubernur, menjadi bupati atau wakil bupati, atau menjadi wali kota atau wakil wali kota, itu ada namanya PDLT yang menjadi pijakan Partai Golkar. PDLT itu apa? Pertama, prestasi. Kita sama-sama tahu, sama-sama lihat bahwa Bapak Gabriel Assam ini dan Bapak Bernard Sagrim ini sama-sama punya prestasi. Mereka 2 periode menjadi bupati di daerahnya. Mereka juga sama-sama dari birokrat. Dan saya lihat memang birokratnya juga sama. Itu di dinas, sama-sama di dinas pendapatan ya, pendapatan daerah. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua dedikasi. Dedikasi itu pengorbanan yang mereka lakukan, yang mereka berikan kepada partai. Jadi itu akan menjadi satu tolak ukur bagi partai untuk menentukan siapa yang layak untuk diusung. Ketiga, itu loyalitas. Ini menjadi loyalitas terhadap Partai Golkar akan menjadi pijakan ketiga apakah calon tersebut layak diusung Partai Golkar. Kemudian yang keempat, ini biasanya yang banyak terpleset menurut saya itu tak tercela ya. Jadi prestasi, dedikasi, loyalitas, yang keempat itu tak tercela. Nah, tak tercela itu tidak ada kasus apapun yang pernah menjerat calon. Nah, saya kira sampai hari ini Bapak Gabriel Assam dan Bapak Bernard Sagrim bersih, clear, tidak ada satu apapun kasus yang pernah ditersangkakan kepada mereka, terutama kasus pidana ya. Jadi PDLT yang diusung Partai Golkar, saya kira kedua calon ini pantas dan layak bersaing dan sangat ketat. Kemudian kita bisa lihat juga di petunjuk pelaksanaan tugas Juklak DPP Partai Golkar, sistem kerja Ketua Umum. Jadi kalau Anda ingin menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, itu dari Juklak Anda bisa lihat di pasal 4
petunjuk pelaksanaan itu jelas isinya tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Umum Partai Golkar. Nah, untuk calon gubernur, calon bupati, calon wali kota itu 100% menjadi wewenang Ketua Umum. Itu bisa kita lihat pada pasal 4 ayat ke F, itu tugas Ketua Umum jelas menetapkan kebijakan pencalonan gubernur, wakil gubernur, pencalonan bupati, wakil bupati, ataupun pencalonan wali kota atau wakil wali kota. Jadi saran saya kepada kedua kandidat, karena sama-sama PDLT-nya bagus, tidak ada yang tercela, saran saya mulai hari ini bekerja keras mencari dukungan di internal, terutama kepada senior-senior. Yang kedua kepada organisasi pendiri dan didirikan. Nah, di Golkar ini kan ada organisasi pendiri itu ada 3 seperti Kosgoro, Soksi, dan Ormas MKGR. Nah, saya belum tahu apakah Pak Bernard Sagrim atau Pak Gabriel Asem ini masuk dalam salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, Kosgoro, Soksi, atau MKGR ya. Karena apa? Karena dukungan dari organisasi tiga pendiri Partai Golkar ini menurut saya cukup signifikan ketika ada 2 calon yang hitungan kalkulasinya hampir sama. Jadi PDLT-nya bicara prestasi sama, bicara dedikasi sama, bicara loyalitas sama, dan tak tercela. Jadi ini sangat ketat dan berimbang. Nah, yaitu saran saya secepatnya atau alangkah lebih bagusnya ketika persaingan ini ketat, kedua calon bisa mencari dukungan kepada 3 organisasi pendiri. Apalagi lebih bagus kalau salah satu mereka masuk dalam organisasi pendiri tersebut. Mungkin misalnya Pak Gabriel Asem adalah kader MKGR, mungkin dia bisa meminta kepada pengurus pusat MKGR untuk memunculkan nama beliau menjadi calon gubernur Papua Barat Daya dan merekomendasikan beliau, atau mungkin Pak Bernard Sagrim kalau beliau kader Soksi atau kader Kosgoro, beliau bisa meminta rekomendasi kepada Kosgoro atau kepada Soksi untuk dipromosikan kepada Partai Golkar DPP ya, untuk menjadi gubernur Papua Barat Daya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Kalau mungkin ada beberapa yang bisa kita petik dari pendapat Bang Fadli bahwa kedua calon ini pantas nih. Kan begitu ya Bang ya? Ya. Pantas dan tidak ada kasus pidana ya. Tinggal bagaimana pendekatan dengan internal. Karena tidak mungkin dua-dua maju jadi calon gubernur toh. Ya. Nah, menarik nih, kita juga mau dengar juga nih pendapat dari Bang Ahmad Yani. Bagaimana Bang Ahmad Yani? Ya, siap. Ya, boleh Bang tanggapannya untuk 2 kandidat atau 2 calon yang tokoh Papua ini, Bang. Gimana Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang malam untuk sekalian yang terhormat ya, moderator Bung Dion, ya Bang Otis ini ya. Ini yang mewakili dari Papua Barat, kemudian ada Bung Padri ini tokoh-tokoh muda semua ini. Saya udah STW juga ini, setengah tua. Dan kawan-kawan yang ikut di hari ini, saya minta mungkin ini nanti akan kita direkam ini ya, ada rekaman ya, Pak Moderator ya.
Ini supaya direkam, nanti mungkin kita akan sebar melalui media-media sosial supaya menjadi informasi kepada khususnya di Papua Barat Daya. Kawan-kawan sekalian, saya melihat dari dua tokoh ini, Papua Barat Daya ini sudah dimekarkan. Ini terdiri dari enam kabupaten kota ya. Dan syukurnya di 6 kabupaten kota ini 2 kita menjadi wakil ketua DPRD dan 4 itu kita ketua DPRD di sana, Golkar. Jadi Golkar itu dari 6 kabupaten kota itu dari 135 anggota DPRD kita dapat sekitar 28 anggota DPRD dari 6 kabupaten kota. Artinya memang basis Golkar itu sebenarnya di Papua Barat Daya yang dulu ada di Papua Barat Daya yang hari ini menjadi provinsi baru. Jadi saya optimis kalau ada yang bilang kita hanya satu dari gubernur, saya berharap gubernur dan wakil gubernur nanti Papua Barat Daya ini dari kader Golkar. Berharap itu. Kenapa saya katakan demikian? Memang karena kita melihat bahwa peta kekuatan Golkar itu di Papua Barat Daya ini sangat kuat di sana. Kita lihat aja di kota Sorong itu kita dapat 8 kursi. Kemudian Kabupaten Sorong kita dapat 7 kursi. Kita ketua di sana. Di Mebrat juga kita ketua itu Bung Ferdinando sana. Di Sorong itu kota ya, Petronella, ketua DPRD kita, Habel juga di Kabupaten Sorong. Artinya peta kekuatan Golkar kita melihat menakar dulu. Karena ini menakar kader Golkar itu untuk jadi gubernur di Papua Barat Daya ini. Saya melihat memang Siap. Siap. Oke, lanjut Bang. udah ya tadi apa ya? Tadi potong ya suara. Kayaknya itu. Hah? Jaringan. Oke Bang, lanjut. Ya, jaringannya. Ya, saya ulangi kembali bahwa kalau menakar itu kan mengukur kekuatan Golkar kita. Jadi mengukurnya kita harus punya batasan ukuran Golkar di Papua Barat Daya itu. Saya melihat bahwa gubernur yang lama di Papua Barat Daya itu adalah kecelakaan politik terhadap Golkar karena waktu itu memang Golkar dalam kondisi tanda petik ada kisruh di pusat sehingga peluang itu diambil oleh kader lain. Padahal ya partai lain itu juga tidak eksis di Papua Barat sebenarnya waktu 2019. Oleh sebab itu di 6 kabupaten kota ini kita melihat Golkar itu pemenang. Di 4 dari 6 ya. Di 2 tetap ada, di Raja Ampat kita, walaupun Demokrat di sana berkuasa, kita masih wakil ketua di sana dengan 4 kursi. Di Membrano ya, di Tambrau juga kita menjadi ketua, Bung Yeremis di sana ketua apanya. Artinya peluang untuk Papua Barat Daya ini kader Golkar itu sangat menentukan, sangat diharapkan menjadi gubernur ke depan. Bahkan saya optimis gubernur dan wakil gubernur itu bisa dari Golkar. Iya. Bisa. Basis. Kalau kita bisa atau mengawinkan 2 tokoh yang memang menguasai. Misalnya Bung Gabriel Asem ini dari Tambrau. Tambrau kita lihat juga basis Golkar. Hari ini juga Bung Yeremis ketua Golkarnya. Kemudian Bung Berna Sagrim juga yang selain sudah di DPP, beliau sukses juga di Mebrat ini. Juga di kita 4 kursi Golkar menjadi ketua Golkar. Oleh sebab itu peluang atau menakar ini sangat besar kemungkinan. Masalah Bung Bernard atau Bung Gabriel nanti yang akan terpilih di sana, saya kira ini kembali kepada bagaimana mereka memperankan diri dalam konteks Pileg 2024 ini. Kenapa? Karena memang Pileg 2024 ini akan sangat menentukan terhadap pilkada yang hanya berantara sekitar 10 bulan. Karena November itu pilkada nanti, karena Pileg itu bulan 2. Artinya kedua tokoh di sana ini, Bung Bernard dan Bung Gabriel ini akan bisa membantu peta Golkar sehingga Golkar bisa menjadi pemenang di sana. Sebaliknya memang
DPP juga dalam hal ini harus bisa merekrut 2 kader ini yang memang kader-kader terbaik di sana sehingga bisa menopang kekuatan Golkar. Kalau tokoh-tokoh Bung Bernard dan Bung Gabriel ini kita gabungkan untuk memenangkan pilkada ke depan, diawali dengan pileg nanti, ini akan tidak menutup kemungkinan Golkar itu bisa 50% plus 1. Karena kita melihat hari ini kan pemilu hasil 2019. Padahal 2019 itu Golkar dalam tanda petik waktu itu memang ada sedikit masalah baik di tingkat nasional, kemudian di daerah juga, sehingga pilkada 2018 itu memang memenangkan bukan kader Golkar. Tapi 2024 ini Golkar ini solid. Apalagi Bung Bernard Sagring ini sudah duduk di DPP. Bung Gabriel ini sebagai tokoh daerah, dan ini kita tidak 6 kabupaten kota, minimal 30 atau 40%, kita bisa gandengkan gubernur dan wagub itu, kenapa tidak, di Papua Barat Daya. Kenapa? Karena memang kalau kita 20% atau 30%, kita bisa tidak harus berkoalisi dengan partai lain. Dan saya meyakini bahwa kalau kita takar Papua Barat Daya ini, dari dulunya ada basis-basis Golkar. Kalaupun terjadi kecelakaan politik 2019, ini merupakan sesuatu yang memang tidak kita inginkan terjadi lagi di 2024. Artinya Bung Bernard dan Bung Gabriel ini jangan dulu kita berikan salah satu atau siapapun, tapi dua-dua ini adalah kader terbaik. Kader terbaik Golkar di Papua Barat Daya. Bekerjalah mereka dengan semaksimal mungkin. Apabila mungkin nantinya di 2 atau di 3 atau mungkin di 6 kabupaten kota, kalau Raja Ampat saya mungkin karena di sana kita ketahui bahwa ada partai lain berkuasa, tapi minimal di 5 kabupaten kota ini. Itu harapan saya, harapan kita lah sebagai kader-kader Golkar. Kita berharap di ujung timur Indonesia ini Golkar bisa jaya. Nanti insya Allah di ujung barat, di kampung saya juga di Sumatera Utara, yang insya Allah itu Bung Ijek juga akan bakal maju, akan diisi oleh kepala-kepala daerah. Saya kira itu aja dulu untuk sementara ke kawan-kawan. Dan yang terakhir saya harus gambarkan bahwa Papua Barat Daya dan Papua Barat itu sebenarnya 50-50. Penduduknya itu sekitar 500-an ribu lah, hanya selisih sedikit dengan Papua Barat. 500.000 itu pemilihnya sekarang mungkin sekitar 300-an ribu yang pemilih. Artinya untuk mendapatkan 50% suara di Pileg 2024 ini sangat-sangat memungkinkan bagi Golkar kalau tokoh-tokoh ini bisa disolidkan dan disatukan. Kita berharap ketua DPD sekarang Golkar di sana juga bukan memunculkan individualistis atau kepentingan pribadi. Harusnya ketua DPD di sana, DPD Golkar itu bisa merangkul, bukan malah artinya mendiskreditkan tokoh-tokoh yang ada ini. Rangkul untuk 2024 ini, masalah siapapun nanti yang akan maju di pilkada harus kader Golkar. Mutlak harus kader Golkar. Dan kita berharap nanti seleksinya di Pileg 2024 ini. Biarlah nanti waktu yang menentukan siapa dari 2 tokoh ini yang memang benar-benar layak, yang benar-benar punya capable dan punya kompetensi. Karena kita sekarang menakarnya belum masih jauh, karena ada sekitar 16 bulan lagi ke November, kita belum bisa menakar kekuatan Bung Bernard dan Bung Gabriel ini. Saya kira itu aja, Bung Moderator, sementara. Terima kasih. Siap, terima kasih Bang. Nah ini lebih menarik lagi nih, kalau dari Bang Yani ini bahkan optimis. Kenapa? Dua-duanya bahkan bisa gitu, atau dengan kata lain satu jadi gubernur, satu jadi wakil begitu ya. Bang, kalau saya mau ke Bang Dion nih, Bang, kalau mau lihat dari menanggapi dari Bang Yani bahwa optimis nih soal untuk Golkar di Papua itu gimana, Bang?
Ya, terima kasih. Kalau peta Papua itu kan basis Golkar. Jadi apa memang disampaikan oleh senior saya dalam hal ini Ustaz Yani, ada Bang Fadli Alimin juga. Bang Fadli menegaskan di sana PDLT, terus Bang Yani menyampaikan di sana di Papua Barat Daya ini, di sana memang lumbungnya Golkar. Kalau bicara peluang, potensi, itu 90-90% kita punya peluang di sana. Bisa, karena tidak mungkin keterwakilan itu kalau memang bekerja keras pada Pileg 2024 ini. Dan Erlangga Hartarto sampai pada menjadi presiden, dimungkinkan satu paket ini barang. Jadi ini. Berarti balik lagi ke satu bisa nomor satu nomor dua. Ya kan? Artinya sebagai itu opsi aja. Tapi kan ini tidak mungkin. Karena ada koalisi-koalisi yang harus dibangun. Ada keterwakilan yang harus diakomodir. Karena di sana tokoh adat sangat berpengaruh, ya. Dan pandangan, pikiran, dan putusan serta keterwakilan adat itu sebagai penentu, bukan partai politik juga. Itu yang sangat mempengaruhi di sana, keterwakilan daripada unsur-unsur tokoh adat yang ada di sana. Makanya kita melihat, kalau saya menggarisbawahi bahwa mereka sudah punya rekam jejak yang cukup untuk masuk pada bursa, yaitu pernah baik Bernard maupun Gabriel itu dua periode pernah menjabat sebagai bupati. Selanjutnya ini kan cukup sebagai bursa, dan mereka ini sama-sama menjabat satu pengurus DPP Partai Golkar, satu ketua DPD Partai Golkar di Papua Barat. Makanya kita lihat peluangnya sama, kasnya sama. Hanya saja sekarang pertarungan yang harus kita bangun, demokrasi kita ini harus punya stimulus yang saya harapkan. Dari transisi kepemimpinan, pileg, pilkada, itu harus punya stimulus. Stimulus yang perlu dikasih. Dalam diskusi itu memang kambing hutan masih baik. Orientasi daripada transisi kepemimpinan itu sendiri. Makanya kita berharap kader-kader terbaik yang hari ini sudah masuk radar bursa calon gubernur itu mulai melakukan kerja-kerja yang berbasis pada pelayanan publik, terus yang kedua penguatan ekonomi kerakyatan, kemasyarakatan, terus ketiga pembangunan yang berbasis kearifan lokal, dan ketiga itu yang harus dibangun sehingga orientasinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua. Ini yang kita harapkan dari transisi kepemimpinan ini. Nah, semoga dengan bekal tadi ini bisa menambah dan bisa melahirkan program, visi, misi dari calon-calon gubernur yang masuk bursa radar potensial Partai Golkar ini. Ada 2 orang ini, ya kan? Supaya mereka fokus pada kinerja-kinerja yang berbasis pada penguatan ekonomi kemasyarakatan yang ada di sana. Terus yang kedua, penguatan infrastruktur dan pelayanan publik. Nah, saya mohon maaf, di Papua itu pelayanan publiknya sulit, baik secara akses informasi, dan itu masih cukup sulit ya kakak ya, untuk di daerah-daerah. Kesehatan juga. Nah, ini hal-hal yang seperti ini menjadi PR kita semua. Dan semoga dari pandangan PDLT yang dimaksud oleh Kang Fadli tadi, itu bisa ditafsirkan dalam kerja-kerja konkret, dalam visi misi dan program-program yang mereka bawa ke daerahnya masing-masing, ke masyarakatnya masing. Mungkin demikian ya. Ini menurut saya mau tanya ke Bapak nih sebagai salah satu tokoh di sana kan. Kalau dari ketiga, ya tadi Bang Dion, ada Bang Fadli sama Bang Ahmad ini kan kita bisa lihat bahwa Golkar di sana sangat kuat. Dan untuk si kadernya sendiri kan Bapak ini kan dikatakan bahwa seperti tadi Bang Fadli bilang bahwa keduanya tidak ada cacat dalam kasus pidana, menyelesaikan 2 periode sebagai bupati dengan lancar lah. Terus tinggal
Terus Bang Ahmad Yani bilang, tinggal kembali ke masing-masingnya aja nih, bagaimana? Bahkan Bang Ahmad Yani meyakini ya mereka berdua bisa maju bersama gitu. Nah, kalau menurut Bapak nih sebagai salah satu tokoh di sana, gimana Pak? Kondisi di sana itu seperti apa soal kasus pidana bahwa mereka tidak ada itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Saya selaku tokoh adat, saya melihat apa pandangan dari sesepuh Golkar tadi sangat positif memang. Realita di lapangan seperti itu. Berapa kali Golkar menjabat sebagai ketua DPR itu membuktikan bahwa mayoritas masyarakat kita yang ada di Papua Barat Daya ini adalah basis dari Partai Golkar. Nah, sekarang begini, ini kader terbaik dalam tanda kutip ya, karena ada berbagai partai politik di sana. Juga ada anak-anak adat juga di sana. Tidak tertutup kemungkinan bisa koalisi, ataupun dengan kondisi terakhir nanti tadi beliau bilang masih 16 bulan ya, dalam kita menakar ini. Kita harus menakar baik, sebab banyak anak-anak adat juga yang dari partai lain di luar Golkar ya, yang berpotensi, yang dianggap sebagai masyarakat dari track record dia seperti apa, sehingga ke depan nanti kita menunjuk seseorang untuk memimpin Papua Barat Daya itu, saya lihat tadi dia sampaikan oleh sesepuh kita benar-benar bersih dari kasus-kasus pidana, terus track recordnya baik dalam memimpin selama ini di sana. Ini akan meyakinkan publik atau pemilik hak politik masyarakat ini untuk memilih dia sebagai pemimpin. Kita berharap begitu, karena ini provinsi baru. Provinsi baru, jadi kita harus lebih hati-hati, sehingga dalam memimpin itu benar-benar apa yang diinginkan rakyat itu bisa terwujud. Sehingga kita lihat selama ini kan ada mosi tidak percaya, demo, dan lain sebagainya kepada pemerintah, karena pemimpin, top leadernya ini. Ya, saya pikir kader Golkar terbaik ini yang kita ajukan hari ini, menurut kacamata masyarakat adat, dari Partai Golkar, ini kedua sosok ini wajar, pantas, dan mampu untuk tampil sebagai pemimpin. Nah, tidak tertutup kemungkinan dari partai yang lain. Nah, saya juga mengingatkan kita semua, di Papua kenapa selama ini kita gagal dalam berbagai pembangunan nasional di tanah Papua, padahal kita sudah bergabung dengan Republik Indonesia cukup lama selama ini kan, tapi masih saja banyak persoalan-persoalan yang tidak mampu diselesaikan. Kita lupa, kalau ini sosok terbaik, anak adat terbaik, jangan saya tertarik tadi yang Pak sampaikan bahwa jangan ada import pemimpin masuk dari luar ya. Nah, ini kita kembali ke filosofi dasar yang ada di tanah Papua yang dibawa oleh Rasul Ishak Semokene itu. Di atas batu dia menulis, di atas batu ini saya menulis peradaban orang Papua. Sekalipun orang akan datang dengan marifat, kepintaran untuk membangun orang Papua, tidak akan mampu. Kecuali orang Papua itu sendiri bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Ini doa sulung dari Ishak Semokene. Kalau boleh, menurut saya doa sulung ini kita semua lupa, kalau boleh dimasukkan dalam perdasi atau perdasus sebagai salah satu kriteria, sehingga mendukung sosok pemimpin terbaik ini yang tadi kita sudah bicarakan dari Partai Golkar ini. Mereka sudah membuktikan bahwa periode di masyarakat memimpin kabupatennya masing-masing tanpa masalah, rekornya baik. Ini sangat nyambung sekali dengan doa sulung yang tadi saya maksudkan. Jadi tidak perlu membuka ruang lagi untuk ada impor. Orang merencanakan Papua Barat Daya, saya akan kirim orang ini jadi pemimpin karena punya kepentingan dan lain sebagainya. Ini kita hentikan. Atas nama adat saya minta kita hentikan, saya mendukung. Untuk tidak boleh ada impor pemimpin untuk memimpin Papua Barat Daya. Terima kasih. Luar biasa, ini menarik nih, cuman jadi semakin kuat nih dukungan untuk beliau bahwa memang tadi track record ya. Nah, buat rekan-rekan juga yang lain yang menyaksikan podcast hari ini, karena dari rekan-rekan Sleepy Jaya membuat podcast ini sebagai podcast awal yang maksudnya itu ya hanya kita menakar, mungkin kita terlalu banyak
tanya jawab untuk hari ini. Tapi saya ingin sekali sebelum menutup podcast ini ada sedikit closing statement dari Bang Fadli. Bagaimana Bang Fadli, masih ada? Masih. Mohon izin Bang Fadli. Ya, Mungkin bisa sedikit closing statement. oke, terima kasih. Benar yang apa disampaikan pembicara tadi sebelumnya. Saya kira Pak Gabriel maupun Pak Bernas Agrim ini dua tokoh Partai Golkar yang rekam jejaknya positif ya, bagus, prestasi juga bagus, dan mereka punya kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin atau maju sebagai calon gubernur nanti. Nah, saya pikir tinggal bagaimana pendekatan kepada DPP Partai Golkar garing Ketua Umum. Nah, pendekatan-pendekatan itu bisa dilakukan salah satunya ya yang saya bilang tadi, bisa pendekatan lewat ormas pendiri atau organisasi yang didirikan yang lain. Itu bagian pola supaya ada nilai lebih karena dua-duanya kader terbaik. Atau mungkin juga memang apa yang dibilang Pak Ustadz Yani tadi, digandeng dua aja, satu gubernur dan satu wakil gubernur. Kalau memang nanti ketika pileg nanti Golkar memang sangat signifikan ya, bisa di atas 20% atau 30% legislatif. Saya kira nggak ada masalah, itu malah berpeluang lebih besar daripada bertarung ketat di internal nanti. Begitu. Terima kasih. Ya, mungkin kalau dari tetap ya, kalau dari Bang Fadli tinggal pendekatan dari dua tokoh ya. Ya, jadi saya juga mau dengar nih buat Bang Yani nih closing statement nih Bang sebelum kita menutup kegiatan kali ini. Ya, untuk menakar hari ini saya hanya ingatkan jangan sampai Golkar ini kan dari beberapa tahun terakhir baik di pilkada maupun di beberapa daerah itu banyak yang dalam tanda petik ya dikriminalisasi menjelang pengajuan sebagai kepala daerah. Artinya kita harus mencegah calon-calon kepala daerah kita yang akan bertarung 2024 nanti itu harus clear and clean. Kenapa? Karena ini akan menjadi senjata musuh atau senjata lawan untuk menjatuhkan kandidat kita. Maka jauh sebelumnya, mau siapapun dia, apakah dia ketua DPD, apakah dia DPP, dan sebagainya, ketika dia bernafsu untuk menjadi kepala daerah di satu basis Golkar, harus clear and clean dulu, supaya ini tidak menjadi senjata lawan nantinya untuk menjadi kalaupun dia lolos akan menjadi kepala daerah, ini akan menjadi satu luka atau kudis atau yang akan menjadi membebani kader Golkar kita. Ini saja mungkin closing statement saya, sehingga untuk Papua Barat Daya ini kita harus benar-benar mencari figur, tokoh, kader Golkar yang militan, yang clear and clean, yang bersih. Jadi saya melihat bahwa Bung Bernard dan Bung Gabriel ini dari perjalanan 2 periode mereka memimpin kepala daerah itu clear and clean, tidak ada masalah, tidak ada kasus, tidak ada. Saya bukan membandingkan ini dengan yang lain, tapi khusus kepada mereka berdua. Oleh sebab itu saya sangat berharap pembuat kebijakan, terutama DPP Golkar yang mudah-mudahan nanti masih dipimpin oleh Pak Airlangga itu bisa menentukan calon gubernur di Papua Barat Daya ini adalah orang-orang yang betul-betul clear and clean. Bukan hanya kader yang militan, tapi ini akan menjadi satu catatan mencegah Golkar ini ke depan akan tetap eksis yang mengedepankan anti korupsi. Terima kasih, saya kira itu aja. Ya Bang, terima kasih Bang. Mungkin selanjutnya closing statement dari Bang Dion nih Bang. Ya, terima kasih. Dalam untuk penutupan ini, saya berterima kasih kepada teman-teman dalam hal ini
podcast ya Selipi Jaya and Crew. Pertama, saya hanya menyampaikan bahwa energi positif dan kerja-kerja positif pada dua kader terbaik ini tentu akan bermuara pada penguatan elektoral, baik secara partai politik maupun elektabilitas secara pribadi mereka. Dan kita harap dengan skor waktu yang tidak cukup panjang, kerja-kerja ini dari kedua kandidat itu bisa membawa harapan baru, dan itu berimplikasi pada kenyamanan, kedamaian, dan kesejahteraan yang ada di tanah Papua Barat Daya. Mungkin demikian, kami dari Partai Golkar sebagai kader, tokoh muda Partai Golkar selalu mengapresiasi dan mendukung kerja-kerja positif kader terbaik Partai Golkar dimanapun berada. Demikian. Ya, silakan. Yang terakhir, Bapak. Closing statement untuk. Baik. Atas nama masyarakat adat di tanah Papua, saya menghimbau menjelang Pesta Demokrasi 2024, mari kita lakukan konsolidasi, kompetisi yang sehat, saling menghargai, saling menghormati, sehingga kita sama-sama menjaga kedamaian di wilayah Papua Barat Daya secara khusus, tapi di seluruh tanah Papua. Silakan, welcome siapa saja mau kompetisi, silakan. Tapi jaga etika, jaga persaudaraan, sehingga kompetisi itu melahirkan pemimpin yang benar-benar bersih dan dicintai oleh rakyat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan untuk menempatkan pemimpin yang dikondisikan. Hari ini kita terlanjur masuk dalam politik yang kebablasan, sehingga kita melahirkan pemimpin yang kita dikondisikan oleh 1-2 orang untuk kepentingannya. Ini tidak boleh terjadi di provinsi baru Papua Barat Daya. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Mungkin tambahkan sekaligus tokoh yang clear and clean ya. Clear and clean. Bang Ahmad ini. Oke, sekian rekan-rekan yang menyaksikan podcast Selipi Jaya ini. Tenang. Kita akan mengadakan podcast sesi kedua yang lebih panas, yang lebih ramai, dan kita membuka forum untuk semua masyarakat yang menyaksikan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih.